We changed some players in China team, used some young players with fresh blood, and want to be competitive team against Japan, Australia, Saudi, also Bahrain and Indonesia. And this is a football. Everybody should show on the field that is better team than China or Indonesia or something like that. Tell me about how Indonesia now is the football. Indonesia. Yeah. This is something what I keep for myself. You know, I know everything I say. I follow the Asian Cup and also did some games because. Jadi kita punya motivasi yang bagus, bermain di kandang, fokus, mental baik buat kita, dan saya rasa kita punya peluang ya untuk mendapatkan hasil. Tidak perlu muluk-muluk, ya. Tidak perlu dengan harus menang, Iksan. Viral dan hebohkan China, pelatih China shock, timnas Indonesia siap full naturalisasi, jelang hadapi timnas China di ronde 3 Piala Dunia. Kabar mengejutkan sekaligus menghebohkan datang dari dunia sepak bola Asia. Timnas Indonesia, yang belakangan ini menunjukkan peningkatan drastis, kembali menjadi sorotan menjelang bergulirnya ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bukan hanya publik tanah air yang dibuat antusias, namun perhatian besar juga datang dari negeri tirai bambu, China. Pelatih timnas China dikabarkan syok melihat daftar pemain Indonesia yang dipersiapkan untuk ronde ketiga. Bagaimana tidak, skuad Garuda kini nyaris sepenuhnya dihuni oleh pemain naturalisasi dengan kualitas Eropa. Langkah ambisius PSSI di bawah arahan pelatih Patrick Kluivert ini bahkan sempat disebut-sebut sebagai senjata rahasia Asia Tenggara untuk menembus pentas dunia. Selama bertahun-tahun, Indonesia kerap dianggap sebagai tim penggembira di turnamen besar Asia. Namun semua itu berubah drastis sejak 2023. Dimulai dari performa mengejutkan di Piala Asia, hingga keberhasilan melaju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, Indonesia kini menjadi kekuatan baru yang tak bisa diremehkan. Kini, dengan materi pemain yang hampir seluruhnya bermain di Eropa dan mayoritas berstatus naturalisasi, timnas Indonesia menunjukkan wajah baru, bukan lagi sebagai tim dengan kualitas lokal semata, tetapi sebagai tim dengan kekuatan global. Pelatih Patrick Kluivert dikabarkan sudah mengantongi nama-nama pemain yang akan dibawa ke ronde ketiga. Yang paling menarik perhatian tentu saja dominasi pemain keturunan yang kini sudah resmi menyandang status WNI. Selain nama-nama tersebut, masih ada potensi tambahan pemain naturalisasi baru seperti Maarten Paes, kiper FC Dallas, MLS, yang sedang dalam proses administrasi. Bila seluruh proses rampung, maka timnas Indonesia benar-benar akan tampil full naturalisasi saat menghadapi China dan tim-tim kuat Asia lainnya seperti Jepang. Media China dan pelatih mereka langsung bereaksi keras terhadap perkembangan ini. Dalam sebuah wawancara, pelatih timnas China, Alexander Jankovic, tak segan mengungkapkan kekhawatirannya. Ia mengakui bahwa Indonesia kini menjadi lawan yang sangat berbahaya, bahkan lebih siap dari segi fisik, taktik, dan kedalaman skuad. Bahkan, media olahraga China seperti Sina Sports dan Titan Sports Plus menyebut Indonesia sebagai tim kejutan yang akan menyulitkan banyak negara raksasa Asia. Transformasi Indonesia tidak lepas dari peran Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu secara terbuka menyatakan bahwa naturalisasi adalah bagian dari strategi jangka menengah untuk mengangkat level permainan Indonesia. Walaupun sempat menuai pro dan kontra, hasil nyata di lapangan membuat publik kini mulai memberikan dukungan penuh. Strategi Sin juga terbukti berhasil meningkatkan daya saing Indonesia dalam setiap pertandingan internasional. Timnas kini bermain lebih cepat, taktis, dan berani menguasai bola melawan tim-tim besar. Keberanian Indonesia untuk mendobrak batasan tradisional dalam pengelolaan tim nasional ternyata berdampak besar di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand mulai mengevaluasi kembali pendekatan mereka. Namun, Indonesia tetap berada di garis terdepan dalam hal jumlah dan kualitas pemain naturalisasi, sekaligus sebagai negara pertama di ASEAN yang diperkirakan memiliki peluang lolos ke Piala Dunia 2026, mengingat slot Asia kini bertambah menjadi 8 tim.
Di media sosial China seperti Weibo dan Douyin, berita tentang skuad Indonesia menjadi trending topik. Banyak netizen China mengungkapkan rasa khawatir mereka terhadap kualitas Indonesia yang melonjak drastis. Beberapa bahkan menyebut timnas Indonesia sebagai menunjukkan betapa besar perhatian masyarakat China terhadap perkembangan timnas Garuda. Mimpi besar, lolos ke Piala Dunia 2026. Harapan untuk lolos ke Piala Dunia bukan lagi angan-angan bagi Indonesia. Dengan sistem kompetisi yang baru dan skuad yang semakin kompetitif, peluang terbuka lebar. Kemenangan atas China akan menjadi langkah awal penting yang menentukan nasib skuad Garuda di fase grup ronde ketiga. Patrick Kluivert mengatakan bahwa target utama adalah mencetak sejarah dan membuktikan bahwa Indonesia bisa bersaing di level tertinggi. Ia juga menegaskan bahwa timnya tidak akan gentar menghadapi siapapun, termasuk China. Perubahan besar yang dilakukan PSSI dan pelatih Patrick Kluivert membuktikan bahwa dengan perencanaan matang dan keberanian, Indonesia mampu naik kelas. Reaksi syok dari pelatih China hanyalah awal dari gelombang kejutan yang mungkin akan terus bergulir seiring dimulainya ronde ketiga kualifikasi. Indonesia kini bukan lagi sekadar tim Asia Tenggara. Dengan materi hampir full naturalisasi, Garuda siap menantang dominasi raksasa Asia dan menembus panggung dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Menjelang laga kualifikasi Piala Dunia antara timnas Indonesia dan timnas China, atmosfer panas mulai terasa, terutama di jagat media sosial dan forum-forum olahraga di kedua negara. Namun yang cukup menarik perhatian adalah sikap media dan para pendukung China sendiri yang justru terkesan pesimis menghadapi pertandingan yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta. Pertandingan ini merupakan bagian dari babak kualifikasi zona Asia untuk Piala Dunia 2026. Indonesia, yang saat ini menunjukkan perkembangan pesat dalam dunia sepak bolanya, berada dalam performa yang cukup stabil. Sementara itu, China justru berada dalam periode transisi dan dianggap belum menemukan bentuk permainan terbaiknya. Di pertandingan sebelumnya, timnas Indonesia berhasil menahan imbang tim kuat seperti Irak dan bahkan menunjukkan performa mengejutkan saat mengalahkan Vietnam secara meyakinkan. Sebaliknya, China sempat mengalami hasil kurang memuaskan melawan lawan-lawan yang di atas kertas seharusnya bisa mereka atasi. Sejumlah media olahraga ternama di China seperti Sina Sports, Titan Sports, dan Dongqiudi menyoroti berbagai aspek negatif dari timnas mereka. Mulai dari minimnya kreativitas lini tengah, pertahanan yang sering ceroboh, hingga inkonsistensi performa di bawah tekanan.